اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Mari. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa dhalli anta misbahu suduri. Silakan. Sallallahu Muhammad wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح بسم الله الرحمن الرحيم لو علم الكافر ساعة رحمة الله ما أيس من جنته أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM beserta jajarannya, para alim ulama, para asatid yang mengajar di masjid yang mulia ini, Bapak Kiai Haji Ustaz Encep Burhan, Bapak Kiai Haji Abdul Halim, Al-Habib Amri, Kiai Haji Besuni, mudah-mudahan beliau semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan rahmat setiap saatnya, inayah sampai akhirnya dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka semalam alhamdulillah, jadi pembacaan Yasin yang pertama diniatkan dipanjangkan umur. Pembacaan Yasin yang kedua tolak bala. Pembacaan Yasin yang ketiga istighna'u 'anin nas, merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rezeki. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan semalam mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi masih temanya adalah pengharapan obat ya. Obat daripada selalu mengharap daripada amalan-amalan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada sahabat datang kepada baginda Rasul yang punya amalan pas-pasan menurut beliau. Menurut sahabat ini saya punya amalan pas-pasan. Jadi tidak semuanya sahabat itu ibadahnya luar biasa. Ada juga, ini ada seorang sahabat, kata ini sahabat, inilah asuma ila syahran. Ya Rasulullah, inilah asumu ila syahran. Saya ini enggak pernah puasa Senin Kemis, enggak pernah puasa Daud. Saya hanya puasa Ramadan aja. La azidu alaihi, enggak selain itu, pokoknya puasa wajib. Terus wala usolli ilal khamsa. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Saya ini cuman sholat 5 waktu saja, enggak pernah tahajud. Amalannya pas-pasan menurut beliau. Enggak pernah tahajud, enggak pernah duha, enggak pernah hajat, enggak pernah witir. Saya hanya sholat berjamaah di belakang engkau ya Rasulullah. Terus walaysa lillahi fi mali shadaqah wala hajjah wala tatawwu. Saya ini tidak punya harta untuk bersedekah dan saya belum dikasih kesempatan untuk melaksanakan haji. Coba. Ada seperti itu. Terus aina ana idza mutu, kalau aku sudah wafat di mana tempatku ya Rasulullah? Masya Allah. Apakah aku di neraka atau di surga? Ketika aku wafat dengan amalan pas-pasan ini, apakah aku mendapat siksa kubur atau nikmat kubur? Fatabassamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini bijak gak? Senyum. Setelah mendengar itu baginda Rasulullah senyum. Fatabassamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tersenyumlah baginda Rasul. Nah ini jadi contoh. Jangan sampai orang yang rajin ibadah merasa hebat. Aduh, gimana sih kamu? Coba tingkatkan dong tahajud. Oh jangan. Baginda Rasul itu menanggapinya dengan bijaksana. Tidak membuat orang miskin minder, tidak membuat orang yang tidak punya ilmu itu minder, dan tidak membuat orang yang hebat, orang yang kayak jumawa. Sangat bijaksana. Kata baginda Rasul, "Na'am.
ma'i, cukup 2 kalimat. Na'am ma'i, ya, engkau nanti akan bersamaku. Subhanallah. Dengan amalan itu cukup engkau nanti di akhirat akan bersamaku. Kira-kira kalau terlalu disebarkan, kira-kira ini bijaksana gak Rasulullah? Bijaksana. Tapi ada syaratnya. Idza hafitta qalbaka min isnaini. Ada syaratnya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus jaga hati kamu dengan 2. Pertama, al-gillu. Coba hilangkan rasa unek-unek. Kalau benci jangan lama-lama. Gilu. Kalau bahasa Sunda gilaan we. Lihat orang itu nyesek. Lihat orang itu nyesek. Itu hilangkan coba. Gilu itu benci sampai bertahun-tahun. Coba kamu hilangkan sifat punya hati yang selalu benci sama orang. Yang kedua, al-hasud. Syarat yang kedua, coba hilangkan sifat hasud. Hasud itu tidak menerima daripada takdir Allah. Itu bahasa Ibnu Athaillah. Tidak menerima daripada takdir Allah ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Tidak menerima nikmat yang telah diberikan kepada saudaranya. Itu hasud. Terus yang selanjutnya, walisanuka. Syarat yang kedua, coba lisan engkau jaga daripada 2 perkara. Al-ghibah. Apa itu ghibah? Jangan sekali-kali membicarakan orang lain walaupun itu benar. Ini syaratnya Bapak. Jadi walaupun pas-pasan ibadah, tapi kalau sudah melewati yang 4 perkara ini, insya Allah itu cukup sudah mendapat setengah tiket masuk surga. Yang kedua apa? Wal kadhib. Jangan suka berbohong. Makanya saya suka bertanya orang yang punya istri 3, istri 4. Ada itu kawan-kawan saya. Kata saya, kok kamu bisa itu sampai bertahan punya istri 3? Modalnya 2 kata dia. Nekat dan berbohong. Tiap hari berbohong. Aduh, berat kamu masuk surga kan? Aduh, jadi gitu Pak. Enggak itu semuanya. Saya mau ceraikan teman, memang ada yang punya pesantren. Saya mau ceramah dulu ya. 3 tempat, bohong pada 1 tempat. Otomatis pulangnya kan menjelang subuh. Ternyata yang ketiga itu adalah istri yang muda. Itu kan bohong ya, bohong tetap bohong. Ceramah juga ya. Kata dia, kan itu bohongnya untuk menyelamatkan. Aduh, pusing. Terus yang selanjutnya, wa ainaika min isnain. Dan ada, itu aja Pak pokoknya ya, bekalnya itu aja, bohong dan nekat. Yang selanjutnya, an-nadru ila ma haramallah. Syaratnya walaupun amalan kamu hubungan dengan Allah hanya pas-pasan, coba an-nadru ma ila ma haramallah, jaga pandangan terhadap yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita melihat gedung yang tinggi, masih biasa. Ketika kita melihat mobil yang bagus, biasa. Tapi ini masalah ketika kita melihat wanita yang cantik, itu banyak masalah. Itu yang banyak yang tidak lolos. Melihat harta, melihat wanita. Makanya kata baginda Rasulullah SAW menjelang wafatnya, ummati an-nisa as-sholah. Sebab ini sholat yang paling banyak ditinggalkan oleh umatnya. Terus yang selanjutnya, orang-orang daripada umat Rasulullah paling banyak yang tergelincir terhadap wanita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya, tazdari bihima musliman, engkau bisa menjauhi itu, maka dakhalta ma'il jannata, engkau akan bersamaku di surga, ala rohaiti hataini, bahkan derajat engkau nanti di surga seperti 2 jari ini. Ini kira-kira orang beruntung enggak? Beruntung ya, amalannya pas-pasan, enggak pernah tahajud, sholat fardu doang, enggak sempat berangkat haji. Karena sibuk mungkin bisnis atau dagang, tapi karena memang baginda Rasul suka dengan sahabat ini, akhirnya para sahabat ini walaupun hanya fardu saja masuk dalam daftar 70 orang-orang sahabat yang sudah mendapat tiket surga sebelum wafatnya. Subhanallah. Baik. Yang selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Walamma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika baginda Rasulullah membaca firman Allah, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya goncangan kiamat itu pasti akan datang, itu goncangan kiamat yang paling besar. Maka baginda Rasul tentang ayat ini bertanya, atadruna ayyaumi hada, wahai sahabat, kamu tahu gak itu hari apa? Maka baginda Rasul menjawab, di sini hari di mana Nabi Adam alaihissalam dibangkitkan. Ketika Nabi Adam dibangkitkan, Allah perintahkan kum fab'as ba'asanar. Kata Allah, wahai malaikat, coba bawain Nabi Adam ke neraka. Ketika ke neraka, fayaqulu, maka bertanya itu Nabi Adam kepada malaikat, kam min kulli, ada berapa keturunanku yang ada di neraka? Maka Allah firmankan melalui malaikat, wahai Nabi Adam, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'una ilan nar wa wahidun. Apa? Setiap seribu orang, dari 1.000 orang setiap satunya ada 999. Baik. Dan dari setiap 999, setiap satunya ada 999. Terus, jadi setiap kesatuannya itu ada 999, saking banyak-banyaknya keturunan Nabi Adam yang masuk ke dalam neraka. Terus dari 1000% yang ke surga, 1000% bandingannya satu, ilal jannah, wa wahidun ilal jannah. Allah sampaikan kepada malaikat, wahai Adam, dari 1000%, 1% masuk ke dalam surga. Surga itu luas, penduduknya sedikit. Neraka pun luas, tapi padat, bapak-bapak. Padat. Bagaimana padatnya? Hal mim mazid. Kata itu neraka memang masih ada, memang masih ada orang-orang yang mau dimasukkan ke dalam neraka. Saking penuh-penuhnya itu neraka, bapak-bapak, itu sampai ngangkat ke permukaan kaki-kakinya. Saking sedikit-sedikitnya itu surga, satu orang dapat jatah satu gedung 10 kali lipat dunia. Kita milih yang banyak atau yang sedikit? Insyaallah faqalila ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya, qala, akhirnya baginda Rasul sampaikan, fa'ablasal qaumu wa ja'alu yabquna. Kata baginda Rasul, ketika Nabi Adam melihat keturunannya, itu keturunannya minta tolong, wahai Adam, sambil menangis, tolong kami. Kami adalah keturunanmu, Qabil semuanya. Kan'an wa ta'attalu yaumahum, mereka itu sangat menyesal pada hari itu. Kata baginda Rasul, pengen tahu nyesalnya karena apa? Anil istighol wal amal. Oh, di dunianya menyibukkan terhadap kehidupan dunia. Dia cari uang, tidak ingat Allah. Dia cari harta, tidak ingat sholat. Dia selalu berbuat keburukan, penyesalan yang tidak ada tara. Jadi bapak-bapak, penyesalan itu apa? Pertama nih, orang yang nyesal di alam kubur nggak pernah sholat. Pengen itu saking nyesalnya, ya Rob minta satu saat aja pengen sholat. 2, orang dikasih harta banyak gak sedekah. Yang ketiga, ada yang paling tinggi penyesalannya, di depannya majelis ilmu, di sekelilingnya ulama, di sekelilingnya pesantren, enggak mau tolabul ilmi. Itu yang paling menyesal. Dan yang paling rugi juga bapak-bapak, mondok puluhan tahun, nanti nih ngerinya di akhirat, mondok puluhan tahun, kok kenapa ilmunya tidak bermanfaat? Itu nanti kitab-kitab yang pernah diaji akan menangis, akan mendakwa. Itu kitab-kitab bapak-bapak, itu hati-hati. Kan itu waktu saya silaturahmi ke Pak Kiai Mukti Ali, itu kan kitabnya banyak. Jadi pakai ini gimana bacanya? Jadi dibaca, ada contoh hari Senin Nahwu Shorof, hari Selasa fikih, hari Rebo di Mutolaah tuh tafsir, kata Pak Kiai Mukti Ali. Jadi gini Kang, kalau nggak dibaca nanti dia nuntut di akhirat dan nanti nangis katanya. Kalau sudah muka sapa itu kedengaran suara tangisan kitab-kitab. Subhanallah. Memang bawaannya berat Pak, kitab gundul gini coba. Emang nggak, bukannya males ya, berat. Harus ini takut salah JR-JR-nya,
harus kita maknain, cari putnoh itu saya atau apa, tapi di situ ada kenikmatan. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini kelak nanti ketika kita wafat tidak ada penyesalan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya Bapak sering membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi begini, bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang lagi maha penyayang. Nah, kalau lebih dalam lagi, itu Ar-Rahmani panjang artinya. Apa? Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kecil yang satu diberikan kepada orang yang beriman dan diberikan kepada orang kafir. Itu secara panjang. Ar-Rahimi, Allah yang maha penyayang memberikan nikmat 99 nikmat khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman yang ada di surga. Dan ini dikatakan didukung dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala mi'ata rahmatin. Allah memberikan jatah 100 nikmat untuk hambanya. Iddahara minha indahu tis'an wa tis'ina rahmah, yang 99 nikmat sudah Allah persiapkan di surga. Wadhara minha fi dunya rahmatan wahidatan, dan yang satu nikmat Allah sudah ditampilkan di dunia. Fiha yataramahul khalqu fatahanal walidatu ala walihi. Begini, orang kafir bapak-bapak, lihat kan, dikasih kekayaannya bahkan lebih daripada kita. Orang maksiat, ya, dia enak-enakan aja, rumahnya sampai ada yang 5 hektar, 3 hektar, tapi nggak pernah sakit, ya gitu ya. Itu Allah memberikan dengan kasihnya saja, tapi tidak dengan sayang. Awas, jangan iri. Jadi memang surganya dia. Sudah begitu, apa ingat? Fatahanal walidatu ala waladiha. Awas, tapi ketika Allah memberikan rizki ini di dunia nih, ketika Allah memberikan rizki, walaupun kita mendapatkan hanya 100.000 atau 300.000, tapi Allah memberikan rizki, fatahanal walidatu ala waladiha, seperti seorang ibu memberikan uang kepada anaknya. Sayang nggak? Seneng nggak? Seorang ayah, seorang ibu bisa memberikan uang kepada anaknya, bisa membiayai sampai lulus. Itu Allah 70 kali lipat rasa cintanya memberikan rezeki kepada hamba yang beriman. Makanya bapak-bapak begini, ada orang yang rajin tahajud, rajin sholat duha, tapi kok rezekinya sedikit. Walaupun sedikit bapak-bapak, tapi Allah itu cara memberikannya itu 70 kali lipat sayangnya daripada orang tua kepada anaknya. Itu jadi jangan terpancing lihat banyak atau gedenya, tapi lihat ini berarti yang datang kepada perutnya, kepada kantongnya adalah rizkon halalan, rezeki yang halal. Yang selanjutnya masih ada faida kana yaumul qiyamah dumma hadhihi rahmah ila tis'i wa tis'ina. Nanti pada hari kiamat yang 99 nikmat yang itu balasannya ditangguhkan langsung diberikan. Setiap satu nikmat itu luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi sabar aja bapak-bapak, sabar aja. Ketika kita bersedekah apa, insya Allah Allah sudah persiapkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentang masalah roja. Jadi roja itu begini bapak-bapak, kalau kita ingin disebut orang yang takut sama Allah, itu ujian paling tingginya bukan di masjid. Kalau di masjid baik ya, semuanya soleh. Tapi nanti ujian yang terakhirnya ketika kita sendiri, ketika tidak ada yang melihat. Sehingga baginda Rasulullah sampaikan,
wa amma mauti fa inna amalakum. Hati-hati bapak-bapak dalam kita berbuat amal soleh. Ini nasihat buat saya juga, buat kita semua. Tu'radu alayya, kata baginda Rasul, walaupun aku sudah wafat, apa yang dikerjakan oleh umatku itu aku melihat semuanya. Umat Islam ada berapa? 1,5 miliar. Yang 1 miliar baginda Rasul melihat. Tu'radu alayya, Allah tampilkan semuanya kepadaku. Terus fama ra'aitu minha hasanan hamidullah alaih. Ketika ada umatku yang berbuat kebaikan, dia rajin salat, hubungannya baik dengan Allah, hubungannya baik dengan manusia, hamidullah, maka aku memuji kepada Allah. Terus fa ma ra'aitu minha syai'an istaghfartullah ta'alakum. Ketika ada umatku yang berbuat buruk, berbuat maksiat, tidak melaknat, istaghfartullah lakum, aku memohon ampunan kepada Allah. Walaupun baginda Rasul sudah wafat, baginda Rasul meminta ampun kepada Allah agar umatnya yang bermaksiat diampuni oleh Allah. Jadi ngelihat bapak-bapak, sekecil apapun perbuatan baginda Rasul tahu. Coba. Makanya ini ada yang unik, orang itu maksiat tapi baca sholawatnya rajin, ada. Enggak pernah sholat tapi sehari baca sholawat 10.000 ada. Bingung kan? Jangan bingung, ada itu kelakuan umat Rasul. Ada orang yang sholatnya Jumat sekali tapi dia ikut sholawatan dari Isya sampai subuh, ikut manakiban, ada. Itu pun nanti dipertimbangkan. Coba. Ada orang yang suka mabuk tapi baca sholat enggak pernah, dia suka baca sholawat tapi mabuknya enggak pernah lepas. Banyak. Orang yang setiap ada acara dia ikut tapi sholat subuhnya kesiangan, banyak. Itu nanti dipertimbangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah. Makanya nanti bapak-bapak dalam bab Ramadan ini sebentar lagi ada orang yang suka digusur-gusur. Itu ibadahnya cuma Ramadan doang. 11 bulan los nggak pernah sholat. Tapi kalau Ramadan sholat 5 waktu, dia baca Quran, baca sholat. Itu nanti di akhiratnya dalam bab Ramadan digusur karena 11 bulan. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Jibril menyediakan itu ember yang di dalam embernya ada air. Ternyata air itu tangisan selama sebulan Ramadan. Ketika dia di bulan Ramadan, dia menangis setiap malam. Nah, tetesan-tetesan ini dibanjurin tuh, banjurin. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Banyak kayak gitu nanti. Subhanallah. Makanya karena ini di dalam nisfu Saban, insya Allah, jadi di dalam kitab Muqasyatatul Qulub, memang begini bapak-bapak, masalah nisfu Saban itu abad ke-13. Dan ada 2 ulama yang berbeda. Kalau ulama Hijaz memang tidak membolehkan. Arab Saudi, Jeddah, Riyadh, Mekah, Madinah. Enggak membolehkan, tapi kalau ulama Syam melaksanakan. Yordan, Palestina, Syria itu melaksanakan abad 13. Nah, terus yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu apa? Maghrib itu sholat maghrib pasti ya, baca Yasin 3 kali. Terus setelah Isyanya sholat Isya, Ba'diyah. Terus apa? Itu sholatnya sholat tasbih 4 rakaat. Terus sholat hajat. Sholat hajat itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 100 rakaat. Terus apalagi baca istighfar 100 kali. Terus apalagi baca sholawat 100 kali. Setiap satu sholawat dihitung 10 sholawat. Apalagi 100 kalikan saja. Setiap satu istighfar dihitung 10 pembacaan istighfar. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 100 kali. Baca la ilaha illallah 100 kali. Setelah itu sholat tahajud, setelah itu sholat witir sampai kapan? Sampai menjelang subuh. Itu kebiasaan para tabi'in, para ulama-ulama salafus soleh ketika pada malam nisfu Saban. Dan Sayyid Ali Al-Maliki ternyata nisfu Saban itu banyak namanya bapak-bapak. Karena ini nisfu Saban ya. Pertama apa nama nisfu Saban? Lailatul Bara'ah. Hari yang dimana hari malam pembebasan. Satu, pembebasan dosa. Yang kedua, Lailatul Syafa'ah, yang menghidupkan nih
orang yang menghidupkan malam nisfu Syaban, insya Allah kelak nanti mendapat syafaat. Yang ketiga, lailatun yauman idul malaikah. Malam nisfu Syaban adalah hari rayanya para malaikat. Yang keempat, lailatun ghufran wa idqan minan nar. Malam nisfu Syaban itu adalah malam diampuni seluruh dosa-dosa dan dibebaskan daripada api neraka. Yang kelima, lailatun, yang dimana malam ini seluruh para malaikat Allah turunkan ke bumi untuk mencatat amal kebaikan-kebaikan dan untuk menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Terus banyak yaumus syafa'ah, dan intinya di malam nisfu Sa'ban ini apa? Watu sama lailatun tukaffiru dzunub, disebut lailatul takfir. Apa itu takfir? Bukan mengkafir-kafirkan orang. Lailatul takfir itu Allah hapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Tapi dah satu lagi bapak-bapak, kalau Lailatul Qadar, orang yang mendapat Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya sepanjang hidupnya. Makanya susah ya. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu dahsyat, jadi Lailatul Qadar. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tentang bagaimana kita harus selalu menjadi orang-orang yang selalu roja. Apa roja? Berbesar hati, selalu berbesar hati. Insya Allah amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Wahsy juga itu masuk Islam secara arad basyariah, baginda Rasul enggak mau ketemu. Sehingga Wahsy kalau misalkan baginda Rasul sedang ngobrol, Wahsy datang, baginda Rasul jalan aja. Enggak mau lihat wajah Wahsy. Bukan benci, trauma, kata baginda, wahai Wahsy, setiap aku melihat wajahmu, yang kuingat adalah Hamzah pamanku. Karena baginda Rasul melihat jarak 50 meter. Ketika perang Uhud itu, ketika Wahsy melempar tombak, baginda Rasul menyaksikan bagaimana itu tombak menembus dari punggung sampai jantung. Baginda Rasul pun menyaksikan setelah wafat itu Hindun bawa belati, dia belek dada Hamzah, dia cabut itu jantung dimakan. Baginda Rasul menyaksikan. Jadi baginda Rasul walaupun ketika Hindun dan Wahsy masuk Islam, baginda Rasul enggak mau lihat wajahnya. Bukan benci, trauma. Trauma itu bagi siapa saja boleh dan enggak bisa direkayasa. Nah, akhirnya Allah turunkan ayat ketika Wahsy bertanya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Ya Rasulullah, sampaikan kepada Wahsy dan orang-orang yang telah musyrik dulunya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali putus daripada rahmat Allah. Makanya bapak-bapak, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lau alimal kafiru sa'atan." Andai saja orang kafir mengetahui sa'ata rahmatillah, luasnya rahmat Allah. Pertama, pasti seluruh orang kafir berbondong-bondong mengucapkan 2 kalimat syahadat. Andai saja dia tahu apa luasnya rahmat Allah. Karena orang kafir hatinya sudah ditutup daripada rahmat Allah, semuanya mereka tidak mempercayai adanya rahmat Allah. Orang kafir itu begini bapak-bapak, apa yang dia kerjakan itu hasil kerja keras dia. Apa yang dia temukan itu hasil kerja keras dia. Makanya dapat Nobel, dapat penghargaan. Pasti di dalam hatinya ini hasil kerja dia. Berbeda dengan orang yang beriman, ketika mendapat kelebihan, apa yang pertama kali dikatakan? Hada min fadlillah. Ini anugerah daripada Allah. Baginda Rasul menyebutkan, "Lau alimal kafiru sa'ata rahmatillah." Andai saja orang kafir mengetahui luasnya rahmat Allah, ma aisa min jannatihi ahadun, maka orang kafir tidak akan pernah putus-putus dia masuk
ke dalam surga karena syahadnya. Jadi begini Bapak-bapak, kalau orang kafir sudah tahu atas rahmat Allah, maka pasti dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti mereka akan sungguh-sungguh dalam Islam dan pasti itu surga akan penuh. Surga penuh Pak. Kalau orang kafir mengetahui, menyadari luasnya rahmat Allah. Disayangkan orang kafir tidak percaya tentang rahmat Allah. Kalau orang kafir begini, kalau sudah mati, mati aja kayak kucing. Nggak tahu pas sudah mati ditanya nanti ya. Nggak tahu mereka. Makanya kita beruntung menjadi orang yang beriman. Sudah selesai kan sudah selesai cerita iblis. Coba Bapak-bapak, ini iblis. Andai saja tobatnya diterima dalam kitab Sahih Bukhari, itu iblis itu pernah datang ke Nabi Musa dimohonkan bagaimana cara tobatnya agar diterima. Dalam kitab Ihya juga ada, dalam kitab Ihya Ulumuddin nih, terutama nih banyak ceritanya tentang iblis datang ke Nabi Musa. Nah, Allah berfirman kepada Nabi, akan diterima tobatnya iblis tapi dengan satu syarat, agar sujud ke makam Nabi Adam. Nah ini, andai saja nih komentar Imam Ghazali, andai saja itu iblis mau nurut dengan syarat itu, mau nurut sujud aja di makam, selesai Bapak-bapak, pasti semua orang kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak ada maksiat. Mungkin neraka kosong nanti ya. Kalau begitu skenarionya. Tapi ini ego, awas Bapak-bapak, ego nih, hilangkan ego, awas. Ego hilangkan. Egonya ternyata masih ada. Kata iblis, wahai Musa, waktu hidup aku nggak mau sujud, apalagi mati katanya. Itu aja. Egonya tinggi, senior. Waduh, senior. Makanya Bapak-bapak perhatikan ketika melihat ulama yang tawadu, beda di dalam hatinya, yang ada rasanya rendah hati. Jadi waktu saya mondok ke Cianjur, itu pengajiannya balagoh Bapak-bapak, 15 pan ilmu. Bade bayan mani, pokoknya diselipi ilmu alat di situ, alfiah. Jadi pakainya itu kita datang, mau ini ke sini, mau ngaji, iya Pak Kiai. Oh mau ngaji ya, aduh saya mah gimana ya, banyak yang enggak paham. Kalau saya ngomong takut enggak paham, kalau enggak paham saya nanti berdosa. Begini aja deh, kalau bisa, kalau misalkan pengen ngaji, di sebelah saya ada pondok, jadi satu kampung itu ada 30 pondok gitu, tapi saling dukung gitu. Di situ ada alfiah, ke situ aja. Saya mah nggak bisa ngaji, aduh saya gimana ini. Pakai pengen berkah sama Pak Kiai aja, pengen ngambil berkahnya. Oh begini aja, kalau bareng-bareng ngaji, kita bareng-bareng aja ya, gak apa-apa. Itu tawadu. Nah terus beres kita mau pamit, suruh kita yang berdoa. Itu ada temen masih pakai lepis, aduh orang tetangga doa aja. Itu tawadunya. Jadi bukan pakai yang doa, kan sapar ya, antum kan sapar katanya, pasti doanya dikabul gitu. Akhirnya teman yang ngedoa, orang can wudu, can doa mah. Bawa rokok kan, kalau disalapi pada ngerokok itu. Doa. Amin, amin, amin. Jadi kita ada 5 orang suruh doa. Amin. Enggak berdoa. Jadi ternyata doa sapar itu dikabul. Kecaringin, Abah Yusuf santrinya ada 1000. Ahli fikih Fathul. Sama seperti itu. Jangan kesini deh kalau bisa. Saya emang nggak bisa ngaji. Di situ ada Ki Unari, itu jago fikihnya. Di sini mah parukunan aja, masya Allah, parukunan. Segitu parukunannya ya. Ketiga di Mama Sanja, alfiah. Jadi ada santri bapak-bapak pengen mondok. Jadi kiai itu santrinya ada 500, tapi setiap hari ke sawah. Setiap hari nyangkul olahraga. Datang pakai kardus kan, pakai kardus. Nah, tahu pondok Mama Sanja? Oh tahu. Jadi enggak, ini saya Mama Sanja enggak. Itu kiainya. Oh ya udah, ada di belah sana yang ngomong itu siapa? Itu pimpinan pondoknya. Enggak ngomong. Oh tahu di sana. Tolong dong bawain kardus, dibawa. Itu bapak-bapak santri keluar dari kampung.
Allahu Akbar, ini guru saya kenapa yang bawa kardus? Itu santai aja nggak tahu. Pas masuk, tunggu aja di sini, nanti pakainya datang. Ke dalam pakainya. Pas datang, ini kayaknya yang bawa kardus saya deh tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Oh nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa. Mungkin dia malu, akhirnya berhenti. Oh ya Allah ya Karim. Itu jadi contoh ketika saya mondok di sini macam-macam. Oh subhanallah, alhamdulillah saya enggak salah pilih guru. Ternyata cari guru yang dilihat apanya dulu? Akhlaknya dulu. Dan memang kebanyakan akhlak yang bagus itu kebanyakan memang ilmunya pada tinggi. Kalau akhlak yang buruk ya memang biasa aja ilmunya, hasil survei seperti itu, banyak gaya. Coba aja ngaji kitab Jurumiyah. Jadi saya ngaji Alfiyah bapak-bapak ada 3, ada lebih tinggi daripada Alfiyah, namanya Hamdun. Jadi mohon maaf Kang, Alfiyah itu setahun saya udah hatam 7 kali kata temen. Aduh. Kalau kita ibtidak, yang punya kan puyeng banget, itu tinggi. Ternyata ada yang lebih tinggi, namanya Hamdun, itu lebih rumet. Jadi ketika ada orang yang sombong, enggak boleh sombong. Di atas langit ada langit lagi, di atas langit ada langit lagi. Oh, jadi intinya apa? Pilihlah guru yang punya akhlak. Makanya alhamdulillah ustadz-ustadz, guru-guru di Masjid Al-Amin semuanya mempunyai akhlak yang luar biasa. Qalbun safiyun, hatinya semuanya bersih. Bapak-bapak pun bersih. Alhamdulillah ini sudah berapa tahun saya di sini bertahan kan? Kalau misalkan kita enggak cocok, minta izin aja, saya udah deh. Tapi karena apa? Hati ya. Hati yang berbicara. Nah itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa kita umur berapa tahun? Kalau bapak-bapak sih masih 30 tahun ya. Siangnya. Dari sini ke sini 30. Dari sininya ke sini 50 ya. Dari sini masih 18 tahun ya. Itu saya dengar ketua MUI umurnya 90 tahun. Tapi sempat ngomong gini, saya walaupun umur 90 tahun, MUI Cianjur, tapi dari bujal ke bawah 18 tahun. Berarti masih ini ya. Subhanallah. Kalau begitu saya juga boleh bicara begitu. Dari sini 18 tahun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kalau ngomong memang enggak kerasa ya. Suka kalau kelamaan ngomong nanti banyak ngaconya. Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan-kesalahan saya, dan mudah-mudahan di malam nisfu Saban tadi segala keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.